Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang the concept of civilized Indonesian law, strengthening Islamic spiritual values in law. Sebelumnya perkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dewa Angga Putra Pratama, ada Elza Pandianta Nur Asma, ada Emma Afira Dua Pahrezi, ada Muhammad Primadi Saputra, saya sendiri, dan terakhir ada Muhammad Hafid Fatoni. Selanjutnya ada latar belakang masalah yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Latar belakang 1. Perkembangan modern menetapkan rasionalitas sebagai dasar utama kehidupan. 2. Hukum dipahami sebagai produk politik yang bertujuan memberikan kepastian. 3. Nilai spiritual dan agama terpisah dari konstruksi hukum positif. 4. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara hukum normatif dan praktik hukum. 5. Diperlakukan pendekatan hukum yang memadukan nilai moral dan spiritual. 6. Integrasi nilai agama menjadi relevan untuk memperkuat keadilan substansif. Rumusan masalah. Permasalahan utama penyalahgunaan wewenang oleh pelaksana hukum. Praktik hukum yang bias kepentingan. Regulasi yang mengesampingkan etika dan keadilan substansif. Minimnya integrasi nilai agama dan proses regulasi dan penegakan hukum. Meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Selanjutnya akan dibaca oleh saya. Baik, selanjutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep keadaan dalam hukum Islam. Terus yang kedua, mengidentifikasi masalah hukum yang mencerminkan ketidakberadaban. Yang ketiga, meluruskan prinsip hukum beradab berdasarkan nilai spiritual Islam. Yang keempat, memberikan arah pembentukan karakter pelaksana hukum. Dan yang kelima, menyusun konsep etika profesional berbasis nilai spiritual. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, menggunakan metode studi literatur. Yang kedua, pendekatan filsafat hukum untuk memahami esensi nilai dan konsep. Yang ketiga, data berasal dari jurnal ilmiah, buku hukum, dan literatur keislaman. Yang keempat, analisis deskriptif untuk menjelaskan hubungan antara hukum dan nilai agama. Yang kelima, komparasi dengan konsep peradaban dalam kajian pemikiran Islam. Dan yang terakhir, penelusuran historis terhadap perkembangan konsep hukum beradab. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Konsep keadaban. Yang pertama, keadaban berkaitan dengan kecerdasan lahir dan batin. Yang kedua, berasal dari konsep tamadun yang merujuk pada nilai Islam. Yang ketiga, mengandung unsur akhlak, moral, dan keteraturan hidup. Yang keempat, mengharuskan manusia menggunakan akal dan hati sesuai tuntunan ilahi. Yang kelima, menjadi dasar dalam membangun perilaku yang benar dan baik. Yang keenam, keadaban menekan pentingnya moralitas dalam tindakan hukum. Yang ketujuh, keadaban menjadi ukuran kualitas seseorang dalam kehidupan sosial. Baik, lanjut. Perspektif Islam tentang keadaban. Yang pertama, manusia diciptakan dalam keadaan terbaik fitrah. Yang kedua, Al-Quran menekankan penggunaan pendengaran, penglihatan, dan hati. Yang ketiga, adab dipahami sebagai pedoman untuk menghindari kesalahan. Yang keempat, hukum dipandang sebagai instrumen untuk menjaga kehidupan. Yang kelima, nilai agama menjadi sumber penataan perilaku. Yang keenam, Islam menempatkan tanggung jawab moral sebagai dasar tindakan manusia. Yang ketujuh, kepatuhan hukum dipandang sebagai bagian dari ketaatan kepada Tuhan. Baik, akan lanjutkan. Problematika hukum Indonesia. Penegakan hukum sering tidak mencerminkan nilai moral. Kedua, hukum digunakan untuk melayani kepentingan tertentu. Contoh kasus perkara Tukirin yang menunjukkan kekakuan penerapan hukum. Regulasi kontroversial seperti UU KPK dan UU Cipta Kerja. Lemahnya integritas lembaga hukum, penegakan hukum tidak konsisten antar kasus. Keputusan hukum sering bertolak belakang dengan rasa keadilan politik. Selanjutnya, urgensi rekonstruksi hukum beradab. Yang pertama, diperlukan reposisi hukum agar tidak hanya bersifat prosedural. Yang kedua, hukum harus mengandung muatan nilai keadilan substantif. Yang ketiga, pembentukan hukum harus memperhatikan nilai sosial kultural masyarakat.
Yang keempat, integrasi nilai spiritual mencegah penyimpanan perilaku aparat. Yang kelima, etika hukum menjadi landasan pengambilan keputusan. Yang keenam, rekonstruksi diperlukan untuk menghapus praktik hukum yang diskriminatif. Yang ketujuh, pendekatan spiritual dapat meningkatkan profesionalisme aparatur hukum. Selanjutnya, nilai-nilai spiritual Islam dalam hukum. Yang pertama, kejujuran sebagai dasar amanah publik. Yang kedua, keadilan sebagai tujuan pokok penetapan hukum. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat. Yang keempat, pengendalian diri dan penghindaran perilaku merugikan. Yang kelima, ketaatan kepada aturan yang selaras dengan nilai agama. Yang keenam, nilai kasih sayang mendorong perlindungan terhadap pihak lemah. Yang ketujuh, sifat amanah memperkuat integritas aparat hukum. Baik, yang selanjutnya adalah konsep hukum beradab di Indonesia. Yang pertama, mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat. Lalu yang kedua, berfungsi sebagai instrumen membentuk karakter bangsa. Selanjutnya, menjadi pedoman kebijakan publik yang bermoral, menyatukan aspek hukum positif dengan nilai keagamaan, menghasilkan penegakan hukum yang konsisten dan berintegritas. Hukum beradab mendorong transparansi dalam setiap proses hukum, dan yang terakhir menguatkan legitimasi publik melalui perilaku aparat yang bermoral. Baik, berikut adalah kesimpulan dan kontribusi dari kami. Yang pertama, hukum beradab menuntut integrasi nilai moral dan spiritual. Lalu selanjutnya, permasalahan hukum berasal dari lemahnya etika pelaksanaan hukum. Selanjutnya, nilai Islam relevan untuk membentuk perilaku hukum yang baik. Selanjutnya, kontribusi penelitian pedoman perilaku bagi pembuat kebijakan dan aparat. Lalu diharapkan lahir etika profesional berbasis nilai spiritual untuk mewujudkan hukum yang beradab. Melakukan pendekatan spiritual diperlukan untuk memperbaiki budaya hukum nasional. Dan yang terakhir, kajian ini memberikan arah bagi penguatan moralitas dalam penegakan hukum. Berikut adalah presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.